Bapak Ibu, karena sudah jam 3 mungkin kami persilakan Mbak Gita untuk memulai acara. Mbak Gita, kami persilakan. Mbak Anggi sepertinya nggak kedengaran ya. Maaf. Sepertinya masih di mute. Mbak Anggi suaranya belum masuk. Mbak Anggi, sorry. Ya, sorry. Belum terdengar, Mbak. Halo? Tes. Sorry, Di settingannya. Oke. Ya, perkenalkan saya Anggita, akan menemani teman-teman kita hari ini. Kita akan ngobras perdana kita di tahun 2026. Nah, topik kita hari ini akan membedah buku karya Sobat Baca DJP yang topiknya sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, sebelumnya saya ini akan tanya buat teman-teman semua, siapa yang merasa kerja tetap berjalan, targetnya tuh ada, tapi energinya udah habis duluan. Nah, kalau iya, kita akan bahas di forum yang tepat hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai, membedah buku berjudul Mantul 2026, Self-Energy Management for Balance, Performance, and Well-Being. Buku ini mengajak kita melihat bahwa hidup bukan hanya soal mengelola waktu, tapi juga mengelola energi fisik, emosional, mental, dan spiritual, agar performa dan well-being bisa berjalan seimbang dan berkelanjutan. Sobat baca sekalian, hari ini kita akan ditemani oleh dua sosok yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Diah Adi Sriwahyuni, PhD, seorang scholar practitioner dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di DJP. Beliau ini juga menyelesaikan studi Master of Professional Accounting di University of Canberra dan PhD in Business and Management di Queen Mary University of London dengan fokus pada manajemen pengetahuan dan transformasi organisasi di sektor publik. Saat ini Ibu Diah juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai di DJP, memimpin pengembangan kompetensi di hampir 44.000 pegawai di seluruh Indonesia. Hari ini beliau akan sebagai reviewer buku kita Mantul. Selanjutnya juga ada Bapak Gatot Subroto yang sebagai penulis buku Mantul, dikenal sebagai The Philosopher of Mantul. Bapak kita ini juga pegawai DJP, latar belakang akademiknya juga sebagai Project Management, Kebijakan Publik, Perpajakan, Ekonomi dan Hukum, serta meraih gelar PhD dari Universitas College London. Pengalaman beliau ini mengelola banyak peran sebagai profesional, akademis, aktivis sosial, suami dan ayah melahirkan Mantul, sebuah tools untuk membantu setiap orang mengelola hidup agar tetap sukses, seimbang dan bermakna. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bergabung menjadi anggota Sobat Baca Kemenkiulip, silakan cek informasi di kolom chat ya. Karena baik anggota Kemenkiu maupun non-Kemenkiu akan mendapatkan akses ke perpustakaan digital Kemenkiulip. Nah, untuk pengingat kita juga, reminder, untuk seksi tanya jawab nanti akan ada satu orang penanya terbaik mendapatkan merchandise terbaik dari Kemenkiulip. Jadi Sobat Baca udah boleh mempersiapkan pertanyaan dari sekarang. Untuk info pembelian buku juga yang tertarik boleh di check out di Keranjang Kuning, di toko hijau, atau DM Instagram @mantuler. Untuk acara kita hari ini juga ada 20 menit review buku dan 30 menit sesi tanya jawab bersama narasumber. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk sesi review buku Mantul 2026, Self-Energy Management for Balance, Performance, and Well-Being, karya Bapak Gatot Subroto, direview oleh Ibu Diah Adi Sriwahyuni. Kepada Ibu Diah,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anggi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sahabat Mantuler semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir belajar bersama. Ini knowledge sharing aja lah ya. Kita belajar bersama-sama. Saya izin sharing screen. Oke. Bentar. Belum tampak ya, Anggi? Oke. Belum, Ibu. Butuh waktu kayaknya. Bentar. Tadi udah nyoba, udah bisa. Bentar ya. Oke, udah mulai kelihatan. Oke, sudah terlihat, Anggi? Siap, sudah, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oke, Mas Fuad di chat juga udah menjawab. Terima kasih, Alhamdulillah. Oke, tadi Mbak Anggi udah memperkenalkan diri saya. Sekali lagi, saya Dia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kali ini saya berperan untuk mereview buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Gatot Subroto dengan judul Mantul 2026 Self Energy Management, dan kali ini difokuskan bagaimana kemudian mantul bisa teman-teman sahabat Mantuler gunakan untuk menyeimbangkan antara kinerja dan well-being. Itu jadi isu yang secara global kita ketahui lah ya teman-teman, baik di sosial media ataupun berita-berita di website. Dengan modernity yang sebegini kompleks hidup kita, menjaga well-being, keseimbangan antara work dan life, kemudian tetap berkinerja optimal tapi well-being juga terjaga, itu menjadi salah satu tantangan. Nah, buku Mantul akan membantu teman-teman untuk bisa menyeimbangkan itu. Oke, apa sih Mantul? Mantul sebenarnya adalah semacam diary atau jurnal secara umum, tapi bukan sembarang diary, bukan sembarang jurnal. Mantul adalah extraordinary diary, yaitu diary yang extraordinary atau yang luar biasa. Berbeda dengan diary-diary yang selama ini mungkin teman-teman udah tahu baik di Gramedia ataupun di toko-toko buku online seperti itu ya. Nah, apa bedanya? Mantul itu sudah terbit di Amazon UK. Jadi teman-teman kalau googling akan menemukan Mantul dijual secara umum di platform Amazon UK, sudah dipublikasikan sejak 2023. Setiap tahun temanya beda-beda, namun sebenarnya punya prinsip yang sama gitu. Hanya suplemen teorinya yang bertambah terus-menerus tiap tahun. Di 2023 muncul dengan Becoming Extraordinary, kemudian 2024 dengan The Second Brain, 2025 dengan Crafting Your Best Self Narrative, dan yang terbaru di akhir 2025 atau awal 2026, Mantul hadir dengan menambah suplemen Self Energy Management. Seperti tadi sempat disampaikan oleh Anggi ya di awal itu, kenapa tiba-tiba Mantul hadir gitu? Karena sebelumnya belum ada nih. Nah, tadi Anggi sekilas bilang bahwa hasil reflexivity dari penulisnya, yaitu Pak Gatot saat menempuh studi PhD di University College London yang dimulai sejak 2020. Jadi Pak Gatot ini sebagai autor waktu itu sangat aktif sekali. Di antara tantangan PhD-nya dengan memiliki supervisor yang sangat ideal gitu ya, teman-teman sahabat Mantuler, kemudian punya istri yang lagi PhD juga, kemudian anak 3,
beranjak dewasa, dalam usia-usia yang sangat membutuhkan perhatian khususnya pembelajaran dan bersama-sama sekeluarga merantau ke London. Jadi satu keluarga 5 orang belajar semua. Nah, Pak Gatot bereflektif nih bagaimana kemudian tetap bisa menjalankan semua peran yang beliau punya sebagai seorang ayah, sebagai mahasiswa PhD, sebagai suami, dan sebagai makhluk sosial gitu ya, karena beliau juga aktif berkontribusi sosial termasuk menjadi ketua PPI UK. Nah, bagaimana semua peran itu bisa beliau lakukan dengan baik gitu. Jadi tetap seimbang dari semua peran itu gitu. Nah, lahirlah Mentul dengan menggunakan konsep teori project management yang menjadi salah satu teori landasan teori dalam riset PhD beliau. Jadi project management itu nggak hanya buat organisasi atau mega project gitu ya, tapi juga bisa kita implementasikan untuk self management. Oke, itu adalah cikal bakal lahirnya Mantul. Oke, sekarang ke research findings. Teman-teman bisa googling juga. Penelitian dari Dr. Gail Matthews, seorang profesor psikologi dari Dominican University in California menemukan bahwa 42% orang yang menuliskan mimpi atau tujuan hidupnya itu cenderung untuk mencapainya. Gitu. Jadi ini menarik banget, teman-teman bisa tinggal googling itu. Jadi beliau tuh membuat 5 grup. Ada grup 1, 2, 3, 4, 5. Grup 1 itu yang mimpi aja gitu ya, ada di angan-angan, mimpi aku ingin begini, aku ingin begitu, kayak Doraemon gitu ya, pingin kaya dan sebagainya. Nah, tapi hanya di mimpi aja, pingin sekolah lagi, pingin master, pingin PhD, tapi hanya di angan-angan aja. Itu kelompok 1. Kelompok 2 punya mimpi suruh nulis. Nah, kelompok 3 punya mimpi suruh nulis, kemudian bikin komitmen. Kelompok 4 punya mimpi suruh nulis, bikin komitmen, kemudian dilaporkan ke temannya yang suportif. Nah, yang kelompok terakhir ini yang paling tinggi, itu punya mimpi, ditulis, kemudian berkomitmen, membuat aksi kegiatan-kegiatan yang selaras dengan tujuannya itu, kemudian disampaikan juga secara mingguan atau secara bulanan kepada temannya yang suportif. Nah, teman-teman, ternyata grup 5 itu memiliki kesempatan untuk bisa mencapai mimpinya menjadi realita. Nah, itu hasil penelitian ya. Jadi secara metodologi kita bisa akui bahwa grup 5 itu memiliki kesempatan lebih baik untuk mencapai mimpi dan tujuan hidupnya. Nah, yang kedua, yang terpenting juga, yang kemudian menjadi dasar dari Mentul adalah penelitian terbaru dari Marano dan kolega 2025 yang dipublikasikan di jurnal Life, menemukan bahwa menulis tangan ternyata itu secara neuroscience itu membuat proses pembelajaran kita justru lebih dalam. Memori kita juga lebih lama daripada mengetik katanya. Mengetik unggul secara kecepatan waktu lebih efisien gitu ya. Tapi ternyata menulis tangan itu lebih bagus juga dampaknya untuk pembelajaran. Kita jadi ingat ya masa-masa saya jadi ingat masa-masa waktu saya SD dan sebagainya disuruh menulis Latin pakai buku yang bergaris gitu ya. Nah, itu kan ternyata itu membuat proses pembelajaran kita lebih bagus. Nah, itulah kenapa kemudian Mentul juga punya prinsip bahwa sahabat Mentuler itu menuliskan mimpinya pun pakai tangan, membuat jurnal harian pun pakai tangan gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk mendigitalisasi. Meskipun beberapa journaling atau jurnal juga mengikuti perkembangan zaman juga menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi untuk Mantul tetap menggunakan tulis tangan. Oke. Nah, relevan teori seperti tadi saya bilang bahwa buku ini hadir karena hasil reflexivity dari penulisnya yang sedang menempuh studi dan pastinya berbasis riset dan juga berbasis teori. 3 teori yang mendasari adalah yang pertama self-narrative teori. Ini adalah perspektif sosiologi mengenai bagaimana manusia memandang dirinya. Nanti akan dijelaskan sekilas lebih detail oleh Pak Gatot sebagai autor. Kemudian project management, tadi saya sudah sampaikan dari awal, buku ini hadir dengan menerapkan project management, teori project management dalam managing self individual atau Mentul menyebutnya sebagai managing our life
as project. Nah, yang ketiga practice teori. Nah, ini juga merupakan perspektif sosiologi yang memandang bahwa kita ini manusia, individu itu kan melakukan rutinitas setiap hari gitu ya. Kita makan, kita minum, kita pergi ke kantor Senin sampai Jumat, akhirnya menjadi rutinitas atau habituasi. Begitupun dengan mentul. Mentul ini kerja kerasnya adalah embodiment, berusaha menjadi habit atau menjadi praktik. Saya sendiri yang menggunakan mentul baru di tahun ketiga di 2025 saya bisa kemudian benar-benar memahami penggunaan mentul secara keseluruhan. Jadi misalnya teman-teman baru memulai, jangan khawatir misalnya ada kesulitan di awal, menentukan visi misi hidup aja masih susah, itu juga tidak apa-apa gitu. Karena butuh waktu untuk sampai kita menjadi praktik atau embodiment menjadi satu dengan keseharian kita atau rutinitas kita untuk mengisi mentul ataupun journaling gitu ya. Oke, nah inilah hasil dari implementasi teori project management ke dalam managing self atau managing individual. Saya sih menyebutnya self project management in mental. Filosofisnya adalah teman-teman ini semua itu adalah karya Tuhan, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kita tiap individu ini lahir suci, lahir konon katanya jutaan sperma yang berusaha membuahi ovum itu kan hanya satu yang berhasil gitu dan lahirlah kita semua. Jadi kita lahir itu udah menjadi versi terbaik yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Makanya philosophy of mental adalah memandang diri atau self as a mega project. Jadi di luar proyek-proyek kehidupan kita yang lain, diri kita sendiri inilah sebenarnya mega project, proyek yang sangat besar gitu. Nah, jadi Mentul memperkenalkan how to manage our life as project. Artinya bahwa mantul diciptakan untuk menolong manusia, kita-kita ini individual, untuk mencapai mimpi-mimpinya dan juga mengelola kegiatannya sehari-hari. Jadi ketika bicara mimpi, mimpi menjadi realita itu seolah linear ya teman-teman, pendek. Padahal prosesnya itu tidak linear, bisa bolak-balik, naik turun, dan disitulah mentul berusaha menjaga itu. Bagaimana teman-teman mentuler bisa mengubah mimpi, wishlist, tujuan hidup menjadi realita. Nah, jagain yang di proses tengahnya itu melalui self project management. Saya rasa kecuali nanti ada yang berbeda ya. Saya rasa sih semua manusia menginginkan suatu kehidupan yang sukses, bahagia, dan juga paripurna ya. Itu yang menjadi prinsip dari mentul juga bahwa itu harus seimbang gitu. Kita dengan bahagia dan juga kita meaningful gitu. Fulfill itu artinya terpenuhi gitu. Apa yang menjadi mimpi kita, cita-cita kita, kebaikan apa yang ingin kita bagikan ke dunia ini itu menjadi nyata. Nah, jadi apa manfaatnya kita sukses tapi nggak bahagia? Mungkin seperti itu ya. Atau kita dapat semua kesuksesan yang sifatnya material, tapi kita merasa ada yang kosong dalam diri kita. Nah, artinya disitulah dituntut kita juga untuk memiliki rasa fulfillment itu gitu. Dan itu yang menjadi tujuan dari eksistensi mentul juga, membantu sahabat mentuler untuk bisa mencapai hidup yang sukses, bahagia, dan paripurna. Nah, bagaimana caranya? Ini ada pohon, seperti pohon gitu ya, tapi ini adalah pemikiran yang mendalam dari Pak Gatot selaku autornya, dan bagaimana kegiatan kita sehari-hari itu tetap selaras dengan visi, misi, mimpi, dan juga makna hidup yang ingin kita bangun gitu. Itu yang sering dilupa. Jadi orang melakukan kegiatan sehari-hari tapi karena nggak punya arah, nggak punya visi misi, artinya akhirnya ngalor ngidul gitu, malah menjauh dari mimpinya. Nah, mental menjagain itu. Bahkan versi dari aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya berterima kasih juga nih sama autornya nih, Pak Gatot bisa mensimplifikasi kompleksitas teori project management menjadi satu peta yang menurut saya sangat membantu gitu ya, teman-teman. Autor Pak Gatot sebagai autor dengan pemikiran beliau itu udah bisa mengubah teori project management yang begitu gede itu menjadi sesimpel ini dan dapat kita gunakan untuk jagain hidup kita gitu. Nah,
apa aja namanya mentul. Jadi alat manusia dan banyak sekali tools-tools yang sudah ditawarkan oleh mentul, udah available di bukunya gitu ya. Tadi kan ada gambar yang kayak pohon itu ya di atas, berarti mulai dari super goal statement. Nah, ini pun PR besar buat kita individu manusia ini. Kira-kira tujuan hidup kita apa sih? Saya juga jadi berpikir juga waktu itu ketika mulai mempraktikkan mentul gitu. Tujuan saya hidup ini apa sebenarnya? Setelah PhD, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya cukup? Apakah saya sekarang ongkang-ongkang kaki aja karena sudah mencapai semua mimpi saya bahkan sampai pendidikan tertinggi. Nah, kita sebagai manusia ternyata ada keinginan untuk terus bertumbuh dan memberikan manfaat buat orang banyak gitu ya. Nah, nanti ada life portfolio juga ya, bahwa teman-teman itu hidupnya kompleks. Ada banyak peran yang teman-teman bisa lakukan buat diri, buat keluarga yang sudah berkeluarga, buat orang tua, kemudian buat teman, buat kolega, dan juga buat organisasi, serta buat negara gitu ya, buat bangsa dan negara. Kita semuanya punya peran di situ. Artinya hidup kita itu sangat kompleks. Nah, kemudian bagaimana life portfolio yang sudah kita tentukan, kemudian menjadi project charter, karena berbasis project, jadi ada project charter, nanti dibagi menjadi besar, medium, dan kecil. Ada project management plan, project plan sketch untuk yang medium dan kecil gitu ya. Nah, kemudian dari project itu diturunkan lagi nih menjadi monthly planner dan menjadi to-do list. Nah, untuk menjaga well-being, Mentul juga menyediakan yang namanya happiness token, itu journaling untuk mencatat gratitude list kita, dan juga daily notes. Nah, saya ini bebas, namanya juga daily notes. Ini teman-teman bisa mencatat apapun yang teman-teman inginkan. Saya biasanya digunakan untuk mencatat emosi-emosi yang kurang enak gitu ya. Nah, itu untuk jagain well-being juga. Kemudian ada scoreboard. Ini juga kita bisa reflektif tiap bulan. Kira-kira apakah kita sudah sukses, bahagia, dan fulfillment atau belum? Nah, ini menjadi alat reflexivity yang bagus banget. Ada lagi portfolio assessment, life area kita juga banyak banget. Kalau saya sih ada 5, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, itu apakah kita assess tuh, kita self assessment. Kira-kira kita nih kontribusinya ke setiap life area tuh udah belum, atau jangan-jangan boro-boro kita work life balance gitu ya. Jangan-jangan hidup kita habis untuk work, life buat kita kagak ada gitu. Nah, bagaimana menentukan itu kalau kita nggak nyatet? Ya nggak. Nah, Mantul membantu itu. Dan terakhir tiap tahun yang di media sosial atau dimanapun selalu menyarankan kita untuk ayo reflexivity, kaleidoskop dan sebagainya. Nah, Mantul membantu teman-teman untuk memiliki catatan setahun yang bagus, yang akuntabel dan reliable, yang kemudian teman-teman bisa melakukan reflexivity dengan akuntabel karena datanya ada gitu. Bagaimana kita melakukan reflexivity kalau kita nggak pernah nyatet apa yang kita lakukan setahun itu. Jadi kemarin akhir tahun 2025 itu saya sangat terharu sebenarnya setelah mempraktekkan Mantul, setelah embodiment 3 tahun gitu ya, akhirnya saya bisa pede untuk melakukan reflexivity hidup saya di akhir 2025 untuk planning ya, merencanakan sesuatu atau proyek-proyek kehidupan yang lebih bagus lagi di 2026. Nah, ini adalah suplemen tadi yang saya bilang di awal, tiap tahun Mantul selalu suplemen konsep self project management itu dengan teori-teori baru yang kekinian. Nah, tahun ini hadir energy management. Tadi Anggi udah menjelaskan ada 4 jenis ya, ada physical, emotional, mental, dan spiritual. Jadi teman-teman ternyata time management itu overrated gitu ya. Ini nih orang psikologi yang ngomong loh. Time management itu ternyata overrated. Yang sekarang diperlukan adalah energy management, karena energi yang kita alokasikan untuk setiap proyek kehidupan kita itu ternyata nggak sama. Ada yang perlu sedikit, ada yang perlu banyak, terutama untuk yang proyek-proyek skala besar gitu ya. Mimpi teman yang besar misalnya mau sekolah lagi, mau ambil PhD, itu kan energinya gede banget tuh. Atau mau lanjut master, mau ngejar beasiswa, itu energinya gede, harus dialokasikan ke situ misalnya. Atau ingin jalan-jalan gitu ya, keliling Eropa dan sebagainya. Nah, itu ada 4, fisikal, kesehatan fisik kita, karena tanpa itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau nggak sehat, keinginan kita cuma satu, sehat. Nah, jadi kita sehat dulu, baru kita bisa mimpi macam-macam. Yang kedua, emosional, itu lebih menjaga resilient atau stres di stress management gitu ya, tetap positive thinking dalam kondisi apapun. Kemudian mental energy itu membuat kita lebih sehat secara mental dan lebih fokus.
menjaga mental health juga. Sekarang lagi masif di organisasi Kemenkyu juga kesehatan mental gitu ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah spiritual energy. Tadi kan saya bicara bahwa posisi konsep mental tadi yang paling tinggi adalah purpose, meaning, values. Nah, prinsip-prinsip moral. Nah, itu kan posisi paling tinggi dari kehidupan manusia. Nah, itu membutuhkan spiritual energy yang gede juga. Bagaimana teman-teman individual ini terhubung dengan pemilik power yang tertinggi, yaitu Tuhan gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak teman-teman bisa googling aja, apa sih yang memberikan energi, apa sih yang bisa menghabiskan energi. Nah, memberikan energi itu banyak di sini. Saya tidak akan menyebut semua. Ini sebagai contoh adalah learning. Learning new thing. Ternyata teman-teman belajar itu meningkatkan energi kita loh. Jadi kalau organisasi nyuruh kita ikut diklat, nyuruh kita self learning lewat KLC atau lewat apapun, itu sebenarnya cara organisasi juga untuk mensuplai energi baru kepada kita. Nah, jadi keren banget kan? Jadi jangan mengeluh kalau disuruh diklat ya. Tapi ada juga yang energy drain, contohnya rasa takut, fear. Nah, orang kalau udah punya takut itu cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Ya dia takut aja, buru-buru ngejar mimpi gitu ya. Dia takut melakukan banyak hal gitu. Jadi itu justru mengurangi energi yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif. Nah, bagaimana mantul bisa menjadi self energy management? Ada to-do list. Tadi kan banyak ya peta yang tadi saya ungkap sekilas, itu ada to-do list harian. Itu adalah elaborasi dari planner bulanan. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat kalau ditulis, teman-teman kira-kira to-do list yang harus teman-teman lakukan suatu hari itu kira-kira dia akan memberikan energi baru, tambahan, membuat teman-teman lebih semangat, atau malah menguras energi. Contohnya rapat. Nah, mungkin itu yang sering kita lakukan ya di organisasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kira-kira rapat ini apakah menambah energi atau mengurangi energi saya. Nah, jadi mental bisa menjadi alat reflexivity untuk melihat untuk melakukan self energy management gitu. Meditasi dan juga yang berkaitan dengan spiritualism, kita sholat 5 kali sehari itu ya, di kantor juga istirahat duhur, istirahat asar, itu ternyata juga untuk kita menambah energi gitu. Oke, nah sekarang bagaimana untuk maintaining well-being? Nah, ini ternyata banyak tools-nya teman-teman yang bisa kita gunakan untuk maintaining well-being. Kalau merujuk pada OECD 2023 ada 11 dimensi well-being. Nah, di situ mental bisa membantu juga. Misalnya nih memastikan work-life balance, kemudian social connection, knowledge and skill, salah satunya melalui meningkatkan learning dan juga skill tadi gitu ya. Kemudian job, kita memberi meaning dalam pekerjaan kita di organisasi, dan juga seberapa aktif kita membawa perubahan atau hal-hal yang baik ke dalam komunitas ataupun ke dalam masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat di mantul juga, apakah dimensi-dimensi well-being ini sudah kita miliki di mantul kita. Bisa dilihat dari tool to-do list, bisa dilihat dari happiness token pastinya, karena di situ tempat kita mencatat segala rasa syukur kita gitu. Kemudian ada juga daily notes yang tadi saya bilang lebih saya gunakan untuk mencatat emosi-emosi yang kurang enak gitu ya, daripada saya keluarkan ke tempat lain, apalagi ke orang lain, apalagi ke orang-orang yang kita sayangi, jangan gitu ya. Nah, mending kita tuangkan ke mental gitu. Jadi otak perilaku kita juga terjaga. Nah, misalnya di Things to be Grateful for, itu mental menyediakan at least kita mencatat 3 rasa syukur sehari. Jadi sebulan teman-teman bisa punya 99 rasa syukur. Tahun kali 12 kurang lebih 1000 lebih rasa syukur yang teman-teman tuliskan gitu. Jadi kemarin akhir tahun saya reflektif, saya lihat mantul saya 2025 itu semacam perjalanan spiritual juga, karena wah luar biasa ya kenikmatan yang sudah Allah kasih dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu jika melihat itu gitu. Nah, misalnya nih webinar mantul tiap 1 Januari kan Mantul melakukan webinar kemarin tercapai juga dengan baik, dilakukan sore hari sekitar jam 4 sore kalau tidak salah ya. Kemudian saya diundang ke Menkiulip nih, disuruh menjadi reviewer bukunya Pak Gatot, alhamdulillah. Itu saya tulis juga gitu.
Terus saya penyuluh anti korupsi, saya berkontribusi di dalam komunitas, disuruh bikin video, pesan dan kesan, kemudian disuruh melakukan penyuluhan, itu saya tulis semua karena buat saya itu opportunity, buat saya untuk berbagi kebaikan, berbagi knowledge yang saya punya gitu ya. Jadi semua itu saya tidak taken for granted istilahnya kalau orang sosiologi bilang ya, itu tidak menguap begitu saja. Saya menuliskan dan saya bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak sekali hal baru, kesempatan-kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan yang bisa saya lakukan. Jadi saya senang sekali gitu. Nah, kalau yang daily note ya tadi, saya agak sedih hari ini, ya namanya perempuan ya teman-teman, kadang tiba-tiba nggak ada alasan juga bisa sedih gitu kita ya tiap bulan. Nah, jadi saya agak sedih hari ini, bla 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 bla. Sebel deh. Adalah kadang-kadang yang namanya juga disrupsi tiap hari banyak ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Kita sebel sama orang, sama apa itu nggak apa-apa, itu sangat manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol behavior kita dan Mantul membantu itu gitu. Nah, ini bagus banget buku yang saat ini sedang saya baca, Let Them Theory dari Mel Robbins. Katanya kita hanya fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, di luar itu ya let them gitu. Orang ngomongin kita apa, jelek dan sebagainya, nggak apa-apa, let them. Kita tidak bisa mempengaruhi itu di luar kendali kita gitu. Tapi let me, biarkan kita sebagai individu ini ya kita tunjukkan, kita ingin berkontribusi, kita ingin berbuat baik, itu yang ada di dalam kontrol kita. So, let them and let me gitu. Ini bagus banget, teman-teman bisa baca. Ini bagus untuk meningkatkan well-being dan menjaga produktivitas kita. Oke. Nah, dari yang tadi saya sampaikan gitu ya, sahabat Mantulers, what will you find in the end of the year? Tadi saya bilang akhir tahun itu ternyata hari rayanya mentor. Saya bilangnya hari raya karena di akhir tahun itulah kemudian saya benar-benar melakukan reflexivity yang sesungguhnya gitu ya. Oh, ini namanya reflexivity. Dulu saya nggak ngerti disuruh reflektif. Reflektif itu gimana caranya? Apakah kita bermeditasi, diem diri, ngawang-ngawang gitu ya? Ternyata mental menjadi sarana untuk saya reflektif secara akuntabel dan secara reliable. Saya menyebutnya My 2025 Recap. Saya upload di LinkedIn juga, saya cukup aktif di LinkedIn sebagai platform saya untuk berbagi pengetahuan dan juga tetap update dengan pengetahuan level global, serta menjaga koneksi saya dengan kolega-kolega di Inggris gitu ya dan belahan bumi lainnya. Nah, di situ akhirnya dari mentor saya bisa bilang dengan lantang bahwa saya sudah menyelesaikan 54 proyek di dalam 5 life area. Saya hanya 5 life area saja, teman-teman. Home and family, kemudian health, career development, self development, dan juga social contribution. Itu yang semua kenapa saya berani juga menjadi reviewernya Pak Gatot dan sebagai praktisi mentuler gitu ya. Mengutip Jacques Yves Cousteau, semoga benar saya menyebutnya, beliau bilang, when one man for whatever reason has the opportunity to lead an extraordinary life, he has no right to keep it to himself gitu ya. Jadi Bapak Jacques ini luar biasa legasinya untuk underwater apa istilahnya oceanographer gitu ya. Jadi beliau punya legasi banyak. Nah, beliau ingin membaginya dengan orang lain. Bayangkan kalau kita menjalani kehidupan yang luar biasa tapi kita pendem sendiri ya tidak menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, kenapa juga saya melakukan ini? Semoga bisa menginspirasi dan membantu teman-teman mencapai mimpinya. Nah, ini adalah proyek-proyek saya selama 1 tahun. Alhamdulillah tadi saya bilang apakah dengan PhD saya selesai? Ternyata enggak. Saya tetap ingin bertumbuh, saya tetap ingin belajar. Saya mengambil sertifikasi di bidang HR, kemudian saya juga sertifikasi penyuluh anti korupsi. Kemudian saya juga tetap menulis publikasi yang bermanfaat buat organisasi dan juga supaya ilmu saya tetap bertambah gitu ya. Oke, terakhir terima kasih banyak. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Mbak Anggi. Bisa menghubungi saya, kontak saya open untuk chat WA ataupun ingin saya bantu review paper dan sebagainya bisa ke Gmail saya dan bisa get connected dengan saya juga melalui LinkedIn. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Dia atas reviewnya. Selanjutnya kami akan melempar pertanyaan kepada peserta. Sobat baca yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengirimkan pertanyaan ke kolom chat.
lalu akan kita buka diskusi bersama Bapak Gatot. Ya, kepada Mbak Indah kami persilahkan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dari Jakarta Timur. Izin bertanya, saya kan cukup aktif kegiatan kampus ya, kayak ikut ini itu gitu kan. Tapi saat ini saya tuh lagi kehilangan minat untuk ikut apapun. Nah, gimana sih caranya buat kembali bersemangat, apa ya, kehilangan minat gitu loh jadinya. Itu gimana ya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Izin mau dijawab dulu atau ditampung dulu ya Bu ya? Gimana enaknya? Boleh dijawab dulu ya? Nanti Pak Gatot akan menambahkan juga mungkin. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah Nurjanah ya. Iya Ibu. Iya, atas pertanyaannya. Nah itu betul, motivasi itu memang naik turun juga ya. Saya juga akui itu, kadang kita termotivasi, kadang kita juga ada rasa saat males. Nah, ada motivator yang bilang bahwa motivasi itu juga overrated katanya, gitu. Kita tidak bisa rely on motivation, tapi kita bisa rely on self discipline. Nah itu saya lupa ya, entah Mel Robbins atau entah Jim Rohn yang bilang gitu ya. Teman-teman bisa googling aja. Jadi self discipline Mbak Indah yang penting itu. Dan mentor membantu itu. Ketika teman-teman memproyekkan tadi misalnya udah aktif ya. Nah, coba berpikir proyek apa yang bisa Mbak Indah lakukan saat ini gitu. Nah, tuliskan itu. Dan coba buat aktivitas apa yang bisa dilakukan, tuliskan itu. Dan kemudian lakukan itu. Action namanya. Harus bertindak. Nah, itu setelah self discipline, kemudian kita lihat hasilnya nih sedikit demi sedikit, motivasi itu akan terbentuk Mbak Indah. Itu menurut saya ya. Saya tuh apa ya yang agak kurang, adalah proyek-proyek yang misalnya, ini nih, misalnya mau menulis buku deh. Itu kan berat ya. Saya udah, aduh kapan diselesainya, bisa jadi setahun 2 tahun. Tapi saya pingin bisa nerbitin buku gitu. Nah, yang bisa saya lakukan adalah ya tetap menulis. Saya suka nggak suka, males atau enggak, bahkan dalam kondisi males pun, kita harus tetap, melakukan sesuatu hal gitu yang mengarah pada, apa yang kita inginkan tadi, projek-projek yang kita, inisiasi tadi gitu. Itu mungkin yang bisa, saya jawab ya Mbak Indah ya. Jadi, jangan rely on motivasi, karena itu juga abstrak sifatnya, sangat emosional juga mungkin ya, tapi fokuslah pada self discipline. Bahkan ketika kita sulit bangun tidur, kita harus bangun tidur, gitu. Kita harus melakukan sesuatu. Oh ya bagus, Let Them Theory, dari buku yang saya baca, itu ada namanya five second rule, katanya Mel Robbins itu. Mel Robbins itu hidupnya juga berat awalnya gitu ya, tapi dia akhirnya punya cara yang sangat mudah dan bisa kita lakukan semua. Untuk bangun dari tempat tidur aja susah, tapi waktu itu dia memikirkan roket katanya. Roket itu kan kalau udah dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, at any cost dia harus terbang, ya enggak? Nah, akhirnya dia mengeluarkan teori itu juga, 5 second rule. Jadi kita harus menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Itu mungkin yang bisa saya berikan Mbak Indah. Mungkin Pak Gatot ingin nambahin, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Diah. Mbak Indah bagus pertanyaannya, dan ini menjadi gejala umum yang kita hadapi ya sebagai manusia. Nah, betul seperti disampaikan oleh Mbak Diah, kita tidak bisa rely on motivation gitu ya, tidak bisa mengandalkan motivasi terus-menerus. Biasanya dia hanya letupan, dan setelah beberapa saat akan kendor gitu. Mantul membantu kita itu lebih konsisten, lebih sistematis dalam melaksanakan kegiatan kita. Nah, seperti Mbak Indah bilang tadi, di awal-awal dia semangat nih dan termotivasi karena punya keyakinan bahwa sesuatu yang diperjuangkan itu bagus buat dirinya Mbak Indah gitu.
Nah, tapi seiring waktu menjadi tidak konsisten, menjadi malas, jadi less motivated, tidak bersemangat lagi. Nah, mantul itu seperti pohonnya Mbak Dia tadi, dia membantu kita mewujudkan mimpi kita, keinginan kita, begitu ya. Kita turunkan ke daily activity kita. Jadi supaya hari-hari kita tuh bisa kita program secara konsisten, gitu ya. Dan apa yang kita lakukan dari hari ke hari, itu mengantar kita lebih dekat kepada apa yang kita mimpikan. Karena dalam perjalanannya, seperti kasusnya Mbak Indah ini, dia punya suatu motivasi, suatu keinginan gitu, aktif misalnya katakanlah di satu organisasi atau kegiatan, tapi dalam perjalanannya tentunya banyak distraksi, disampaikan Mbak Dia. Bisa distraksi itu dari masa lalu kita ditarik ke belakang atau kiri kanan gitu. Kita tergoda untuk belok kiri, tergoda untuk belok kanan atau untuk berhenti. Nah, mantul itu saya kembangkan sedemikian rupa mengikuti disiplin project management dan dikombinasi dengan beberapa teori di psikologi dan sosiologi, membantu manusia ini dalam mengarungi hidupnya gitu, yang penuh dinamika tadi. Begitu Mbak Indah kurang lebih. Monggo Mbak Dia, Mbak Anggi. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Mbak Indah, sudah puas nih dengan jawabannya? Iya, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Dia dan Bapak Gatot. Terima kasih. Sama-sama Mbak Indah. Selanjutnya saya baca pertanyaan dari kolom chat dari Mas Fuad Pontianak. Ada pertanyaannya, sebagai generasi milenial yang mempunyai peran baru sebagai suami dan ayah, saya sering tertukar. Di mana saat jam bekerja, pikirannya tentang mas, tapi saat di rumah kepikiran kerjaan. Keadaan ini cukup membuat lelah. Apakah mantul ini bisa membantu kita fokus dalam setiap peran yang kita sedang jalani, tidak tercampur atau tertukar dalam berbagai peran, sehingga kami Gen Z yang kadang dipandang lemah bisa menjalani hidup lebih bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, Bu Dia selaku pejabat di kantor pusat, apakah ada bagian atau bab dari buku ini yang ingin diterapkan dalam sebuah kebijakan untuk pengembangan kapasitas pegawai? Silakan Ibu Dia. Wow, pertanyaannya keren banget. Tak Gata dulu nih yang pertanyaan pertama. Bagaimana tuh supaya di kantor mikirin kantor, di rumah mikirin rumah, nggak ketukar Pak Gatot, gimana? Bagus pertanyaannya Mas Fuad ini, dan ini tipikal. So you are not the only one, Mas Fuad, dan bukan hanya ini khas untuk teman-teman milenial atau Gen Z atau Gen Y ya. Ini hampir semua orang yang hidup di dunia modern sekarang ini. Dengan kecanggihan teknologi, kemudahan komunikasi, seperti yang kita lakukan sekarang ini, saya yakin kita ini menyaksikan atau berkumpul di layar ini macam-macam nih, ada di kantor, di rumah, bahkan ada di atas kereta tadi ya. Mungkin ada yang lagi di kafe dan segala macam. Menuntut kita itu untuk bekerja, beraktivitas secara paralel gitu, karena kemudahan itu. Tapi dalam segenap kemajuan seperti itu kita kehilangan diri kita. Bagus ini istilahnya Mas Fuad, menjadi diri yang tertukar ya, kayak judul sinetron. Tapi that's fine gitu. Itu memang that's what mantul is made for gitu ya. Karena itulah saya sering tertukar seperti itu Mas Fuad. Nah, saya coba membuat suatu mantul ini kita semacam kita memiliki pegangan gitu. Ketika distraksi datang luar biasa, terus tsunami informasi, kemudian distraksi gitu ya, sesuatu yang kita tidak inginkan menghalangi jalan kita punya sesuatu yang menjadi pegangan kita gitu. Karena itu di mantul itu yang pertama kita lakukan Mas Fuad, kita merencanakan hari kita gitu, berdasarkan proyek-proyek prioritas kita. Supaya kita tidak terombang-ambing. Kita punya visi hari ini, saya harus melakukan 3 hal terpenting dalam hidup saya yang mengantarkan saya dekat dengan cita-cita dan keinginan saya gitu. Dan itu kita rencanakan untuk 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Dan ini kita tulis semuanya. Dan at the end of the day kita tulis juga pencapaian kita gitu. Kemudian yang tips yang kedua, nah di edisi 2026 ini seperti disampaikan oleh Mbak Dia, tadi kita mengusung 4 dimensi energi. Ada physical, ada emosional, ada mental, dan spiritual. Nah,
gejala yang dihadapi oleh Mas Fuad ini sepertinya krisis energi mental, Mas Fuad. Dan itu yang sering menyerang manusia modern saat ini. Kita mudah sekali terkuras energi mental kita oleh distraksi tadi, oleh gangguan-gangguan. Sedikit sekali orang bisa fokus melakukan apa yang harus dikerjakan gitu. Contoh kecilnya ini sekarang kita ini aja. Sekarang kita harusnya menghadiri acara, ya. Tapi banyak yang melakukan sambil melakukan yang lain gitu. Atau bahkan pembicaranya mungkin Mbak Diah ini. Mungkin ada pekerjaan lain, lihat satu Kemenq dan segala macam. Itu memang tantangan terbesar dari manusia modern. Kita susah fokus. Pikiran kita itu tidak bisa diarahkan kepada satu hal gitu. Dan mantul tahun ini digunakan untuk melatih itu, Mas Fuad. Nanti Mas Fuad boleh praktekkan seperti sharingnya Mbak Diah itu. Makanya gambarnya mantul itu gambar baterai itu, gitu. Nah itu termasuk baterai mental kita. Ketika kita susah fokus, susah tidur, nanti biasanya lari ke emosional, mudah marah, terus merasa tidak puas diri, unhappy, kosong dan segala macam. Nah ini dengan kita manage diri kita sebagai mega project seperti bilang Mbak Dia, nah kita bisa fulfill apa yang kita inginkan tercapai. Mas Fuad sebagai seorang suami itu bisa melaksanakan tugas 100% gitu ya. Kemudian sebagai seorang ayah hadir untuk anak-anaknya, dan ketika di kantor menjadi pegawai yang 100% engage di situ, dan ketika weekend, besok kita long weekend, jangan bekerja di kantor gitu. Cari proyek yang lain yang cocok untuk dikerjakan di weekend. Begitu. Jadi mantul dalam konteks ini Mas Fuad, coba dicoba nanti ya. Mantul itu membangun boundary istilahnya, membangun batas-batas. Begitu banyak rule yang harus kita mainkan. Ibu Dia boleh ditampilkan tadi yang slide saya, bagaimana mantul itu menyadari masalah manusia modern itu menghadapi kesulitan untuk menjadi sukses. Next slide. Nah, jadi seperti disampaikan oleh Mas Fuad ini, next lagi, please. Udah ya, lagi. Yang multi lagi. Nah, jadi sukses itu relatif, dan yang kedua nih yang multipolar. Nah, back lagi, sorry. Yang nomor 2 aja. Yang lingkaran. Ini dia. Nah, ini hidupnya Mas Fuad nih. Jadi peranan seorang self gitu ya, individual itu 360 derajat Mas Fuad. Persis seperti pertanyaannya Mas Fuad tadi. Sebagai suami, ayah, sebagai seorang anak mungkin yang masih punya orang tua, sebagai anggota masyarakat, sebagai pegawai, sebagai a lot of rule we have to play gitu ya. Dan ini kita harus pastikan bisa kita jalankan semua. Dan jangan lupa juga Mas Fuad juga harus take care of yourself gitu ya. Ada masalah kesehatan sendiri, masalah spirituality dan segala macam. Nah, ini yang multipolar seperti ini dicoba gitu ya. Mantul hadir sebagai alat untuk memanage hal-hal seperti ini. Kurang lebih seperti itu dari saya, Mas Fuad. Boleh dicoba ya, suggest. Nanti bisa belajar ke Mbak Dia bagaimana menjadi a good and successful mantuler. Pertanyaan nomor 2 buat Mbak Dia kayaknya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Gatot. Kalau dari jawaban Pak Gatot mungkin saya menambahkan istilah knowledge worker ya Pak Gatot ya. Bahwa kita-kita ini terutama termasuk di Kemenq, di DJP ini kan terutama di kantor pusat juga ya, karena membuat kebijakan dan sebagainya, tidak melulu bahwa ketika kembali ke kantor itu kita tidak memikirkan kantor, enggak juga. Karena kita harus memikirkan ide-ide, konsep-konsep yang bisa dikembangkan, itu tetap ada gitu. Betul Pak Gatot tadi juga menyebut boundary, itu benar banget. Nah, bagaimana kemudian kita, ini ilmu sosial sih. Jadi ada boundary, tapi kita tetap lakukan dengan cara manusiawi gitu. Jadi boundary itu kadang ya tidak kelihatan nyata banget. Kadang di rumah pun saya juga mau nggak mau harus memikirkan kantor gitu, karena ada tantangan deadline yang harus diselesaikan dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah ya tadi, tetap menjaga well-being gitu, produktif tapi tetap well-being. Karena itu banyak cara-cara untuk menjaga well-being itu ya, ketika lelah ya kita istirahat, atau kita tetap melakukan itu dengan happy, dengan
nuansa hati yang menyenangkan, tidak suntuk dan sebagainya. Karena kita suntuk pun draining energi ya. Nah, itu memang tantangan. Nanti Mas Fuad mungkin bisa baca Slow Productivity dari Cal Newport. Itu bagus banget tuh. Bagaimana bisa menjaga keseimbangan dan memainkan peran dengan baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yang terkait dari isi buku apakah ada gitu ya. Menurut saya sih ada. Cuma saya belum kepikiran uh, secara clear gitu ya, belum. Menurut saya sih ada, karena tadi saya menyebut ada dimensi well-being yang bisa dibantu oleh Mentul gitu ya, dari 11 dimensi well-being versi OECD, itu beberapa bisa dibantu oleh Mentul. Termasuk tadi work-life balance. Tadi kan ada to-do list dan sebagainya, ada happiness token. Nah, itu kan sebenarnya menjaga well-being kita juga. Nah, mungkin tuh praktiknya, Mentul ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan mental individu, yang artinya itu mengurangi beban organisasi juga gitu. Karena sebagaimana kita tahu, kesehatan mental juga saat ini menjadi topik penting di dalam organisasi, dan organisasi juga berusaha membantu pegawai untuk memiliki well-being yang baik atau kesejahteraan. Nah, mungkin ada, saya yakin ada Mas Fuad, tapi mungkin perlu dielaborasi lebih dalam lagi gitu ya, dan bisa menjadi regulasi yang bisa diterapkan di dalam organisasi gitu. Itu sih mungkin jawaban dari saya, Mbak Anggi. Terima kasih Pak Gatot dan Mbak Budia. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga nih Bu dari kolom chat dari Mbak Zarotinisa. Selamat sore Bapak Gatot dan Ibu Dia. Saya berterima kasih atas reviewnya yang dibawakan sangat clear dan points. Izin Bapak Ibu, saya seorang ibu yang memiliki anak yang mulai bertumbuh. Somehow lucunya anak-anak sudah mulai memiliki dreams sesimpel seperti menjadi pemimpin barisan dan sebagainya. Tadi saya mendengar seperti happiness token yang membuat saya teringat oleh anak saya. Apakah di buku atau apakah ada mantools ada yang dapat diterapkan kepada anak-anak secara mudah menimbang anak-anak ada mega project juga. Sebelum dan sesudahnya saya berterima kasih. Berikut Ibu. Oke, silakan Pak Gatot ingin menjawab. Bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Apakah Mentul bisa digunakan anak-anak, Pak Gatot, selaku autor? Wah, luar biasa. Bagus pertanyaannya, Mbak Sahrotin. Bisa banget. Justru di anak-anak inilah yang seperti ini kita harus mulai perkenalkan. Sebagai latar belakang, seperti disampaikan oleh Mbak Dia, ketika saya meng-create Mantul ini, anak saya 3 orang sekolah di Inggris, di SD dan di SMP di sana. Ketika mereka SMP itu sekolah membagikan a kind of mantul, gitu. Jadi mereka punya buku saku itu dibagikan oleh sekolah, disuruh isi. Saya terus terang ini sebagian isi mantul itu terinspirasi dari buku anak-anak saya, gitu. Ternyata di Inggris itu juga anak-anak diajarkan bahasa rutin untuk start organize their life. Dan you know what? Seperti pertanyaan Mbak Sorotin, mereka menulis mimpi dulu. Wishing list-nya apa? Beberapa itu bisa ketika mereka ingin kalau dewasa ingin jadi apa. Kan itu biasanya yang kita sebut cita-cita gitu. Tapi itu biasanya terlalu angan-angan, but that's fine. Terus yang kedua, minimal 5 tahun ke depan. Gitu. Dan nanti lebih konkret. Nanti kalau kamu kuliah misalnya pingin jurusan apa. Akhirnya lebih konkret. Nah, dalam 1 tahun apa yang akan kamu lakukan? Dan semester depan itu apa yang akan kamu lakukan? Itu ketika anak-anak berani bermimpi seperti itu, kemudian mereka dilatih dan di-challenge untuk berani menuliskan, Mbak Sorotin, seperti temuannya Mbak Diah tadi, itu anaknya Mbak Sorotin itu sudah one step ahead. Gitu. Mereka sudah take care of their life, mereka in charge gitu. Menjadi the project manager themselves gitu. Mereka mulai bertanggung jawab atas hidupnya. Itu bagus banget. Nah, ini ada satu teori lagi, biar kita ini ya, ada academic background-nya. Coba di slide sebelumnya, Mbak Dia, yang mengenai nature dan nurture. Nah, ini, Mbak Sorotin dan teman-teman, ini ilmu dari Anthony Giddens namanya, seorang filsuf dan sosiolog Inggris yang saya pakai di buku Mantul ini. Jadi menurut beliau itu ada namanya konsep self-narrative. Jadi manusia itu, kita ini, setiap personal ini adalah big project, adalah mahakarya, begitu. Termasuk di sini anaknya Mbak Sahrotenisa gitu.
Nah, setiap individu itu adalah mixture gitu ya, campuran antara nurture dan nature. Nature itu alam, pemberian alam, itu bawaan orok kata orang Betawi. Kita terlahir sebagai orang Asia, sebagai laki-laki dengan kulit sawo matang dan segala macam. Itu sudah bawaan alam. Nah, terus nurture. Nah, nurture ini bagaimana cara kita dididik atau diasuh. Nah, ini persis banget dengan pertanyaannya ini. Ini kita bisa lihat dari dua perspektif. Kita sebagai individu, sebagai seorang anak, bagaimana dulu kita dibesarkan oleh orang tua kita, atau tinggal di lingkungan seperti apa. Dan anak-anak kita sekarang bagaimana cara kita besarkan mereka. Itu yang nurture. Itu suatu saat akan membentuk mereka. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki nature dan nurture ini. Nah, yang bisa mereka lakukan ini ketika mereka sudah Adek, dewasa, di ketika warung kita Agus jualan bening kuku nggak ya? oh, jadi ketika mature inilah kita mencoba mengerjakan proyek diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Nah, jadi faktor-faktor ini yang perlu dipertimbangkan dalam mantul itu. Mungkin begitu ya, Mbak Syahrotin ya. Jadi ini untuk anak sangat bagus. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Selanjutnya juga saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Hilda Yolanda Sihotang. Selamat sore Pak Gatot dan Bu Diah. Terima kasih atas penjelasan mengenai buku Mantul 2026-nya. Pertanyaan saya sebagai seorang dewasa yang memiliki mimpi besar dalam hidup, kita tahu secara teori bagaimana untuk mencapai mimpi tersebut. Namun dalam perjalanan dalam mencapai mimpi tersebut, kita sering merasa overthinking, penuh pertimbangan, dan ada keraguan-raguan. Bagaimana tips atau kiat dari Bapak dan Ibu dalam menghadapi isu ini? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Hilda sudah bertanya gitu ya. Bagus pertanyaannya. Saran saya satu, proyekkan. Tadi dengan framework mantul, proyekkan mimpi itu gitu. Mulai dari visi, misi, kemudian turun ke kalau gede dia project management plan, kemudian kalau dia medium atau kecil bisa cukup sketch aja, semua ada di Mantul tools-nya. Kemudian lakukan rencana bulanan dan kemudian lakukan to-do list yang selaras dengan mimpinya Hilda gitu ya. Overthinking itu benar banget. Saya juga overthinking. Namanya kita manusia dan itu emosi yang biasa. Maksud saya semua individu saya rasa memiliki emosi yang sama. Entah itu rasa takut, sukses aja kita takut loh. Sukses tuh kita takut. Nah, saya sebenarnya bisa ngomong kayak gini karena saya sudah melewati tantangan yang luar biasa 4 tahun PhD gitu ya. Itu overthinking banget. Overthinking, memikirkan masa depan yang enggak, ini saya bisa lulus atau enggak, oh my God, itu benar-benar menakutkan gitu. Tapi saya selalu berpikir gini, itu draining energi. Bahkan saya ada masa-masa 1 hari itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tidur aja udah. Dan saya berharap bangun, masalah ini selesai gitu. Ternyata kan enggak, saya bangun masalah itu tetap ada. Jadi solusinya adalah I have to face it. Saya overthinking, saya harus mengatasi overthinking itu, gitu. Saya takut, saya harus mengatasi rasa takut itu, gitu. Nah, caranya ya tadi, saya bisa menuliskan, pertama happiness token. Saya ngelis itu rasa syukur apa, oh hidup saya baik-baik aja kok alhamdulillah. Ini anxiety, mungkin Pak Gatot juga bisa jelasin tadi ya, masalah atau penyakit orang modern sekarang itu anxiety, gitu. Jadi mikirin yang enggak, gitu. Nah, dengan menuliskan, itu sebenarnya membuat kita lebih objektif tuh. Kita berjarak dengan masalah. Ternyata setelah kita tuliskan, kayaknya enggak gitu deh, gitu. Ternyata ini overthinking ya, ini enggak kok, enggak seburuk itu gitu misalnya. Ini enggak terjadi kok. Nauzubillah, ini jangan terjadi gitu. Ini enggak terjadi, saya tidak ada hal buruk yang menimpa saya gitu. Nah, overthinking itu menyerap energi tadi, energi draining gitu. Nah, jadi pertama project-kan sesuai dengan tadi project management tool-nya itu, kemudian konsisten. Hilda dan teman-teman, saya belajar teori institusi gitu ya. Ternyata saya baru sadar ketika saya menempuh PhD, masa kecil saya itu ada orang yang berbisik bahwa, "Oh kamu nggak bisa jadi ini, kamu nggak bisa jadi itu, kamu terlalu kecil."
Kamu tidak akan mencapai mimpi. Oh, itu namanya institusi. Jadi institusi itu nggak hanya lembaga, teman-teman, dalam ilmu sosiologi. Institusi itu apapun yang constraining kita. Meskipun dia ada enabling ya, dia bisa juga mengangkat kita, tapi kebanyakan constraining kita gitu. Termasuk overthinking tadi atau omongan-omongan orang lain itu kan juga bisa mempengaruhi cara kita melihat mimpi kita ya. Akhirnya kita self sabotage. Seperti itu harus berbasis pengetahuan. Jadi saya tuh ketika mengejar PhD saya harus IELTS 8 kali misalnya gitu ya, bayangin. Saya sekarang mikir kuat juga ya saya gitu ya, tes terus sampai 8 kali untuk memenuhi requirement dari kampus gitu ya. Ternyata saya punya tools juga, waktu itu belum kenal mantul. Jadi saya suka googling juga. Saya suka mencari orang-orang yang mau berbagi pengalaman mengatasi kesulitannya gitu. Ketika saya googling, saya ketemu, oh ada ternyata atau orang cari supervisor sampai 50 sampai 100 orang. Saya nyari supervisor kemarin 30. Akhirnya saya reflektif loh. Penderitaan saya ini belum seberapa saya gitu. Nah, itu mungkin cara-cara kita untuk mengatasi rasa overthinking kita, kemudian mengatasi keraguan-raguan kita ketika ada orang lain yang mau berbagi pengalaman gitu tuh. Dia bisa kok, seharusnya saya juga bisa. Nah, itu kenapa saya juga pernah dengar ada nasihat, berkumpullah dengan orang-orang baik kalau Anda ingin menjadi baik. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang punya visi, misi, dan cita-cita yang sesuai dengan visi, misi Anda. Anda ingin mengejar beasiswa misalnya, ya berkumpullah dengan orang-orang yang mengejar beasiswa. Atau orang-orang yang sudah berhasil mengejar beasiswa itu gitu. Itu menjadi kita menciptakan dan lingkungan yang justru mendukung kita untuk tidak overthinking, tapi bergerak maju semaksimal mungkin gitu untuk mencapai mimpi-mimpi. Nah, mungkin itu dari saya, Mbak Hilda, mungkin Pak Gatot ingin nambahin. Ingin emphasize saja, betul kata Mbak Dia tadi buat Mbak Hilda ya. Kalau boleh saya sarankan, diprojekkan. Nah, itu mantul itu buku project kita personal. Project di sini kalau asal kata itu project itu artinya melempar ke depan atau menyorot ke depan gitu ya, atau memperkirakan ke depan. Nah, jadi artinya apa? Kita membuat bahasa Inggrisnya itu paving the way gitu loh. Kita membangun jalan, path yang akan kita tuju ke depan gitu. Dan nanti ke dalam sehari-hari ketika kita sudah membuat peta kita, tugas kita sehari-hari nanti ketika mulai bangun tidur gitu ya, bagaimana memulai hari kita untuk disiplin dengan rencana itu. Bedanya project dengan resolution itu ada di rencana. Kalau kita punya wishing saja, punya keinginan, tapi tidak ada plan how to achieve gitu ya, bagaimana mencapainya, itu hanya wish saja. Hanya ya ngarap-ngarap gitu ya. Tapi di mantul ini kita projectkan. Once you have a dream begitu ya, kita harus bekerja atas dream itu dan kita bikin plan, bikin rencana seperti kita ingin membuat satu rumah. Ada gambar arsiteknya, terus apa yang harus kita korbankan untuk mencapai itu gitu. Apa action yang harus kita lakukan, and so on and so forth gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan izin ya Mbak Anggi ya. Ini Mas Fuad ini bagus pertanyaannya. Apakah di mantul ada yang seperti itu? Nah, itu mantul itu memang buku itu, Mas Fuad. Itu jurnal dia sebenarnya, tapi kita sudah susun secara sistematis. Jadi user itu tinggal follow suite gitu ya, tinggal pakai. Jadi menjadi teknologi of the self istilahnya. Ini adalah alat bantu kita. Malah yang tahun sebelumnya kita sebut second brain gitu. Teman kita untuk berkonsultasi gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Hilda. Semangat ya. Ya. Terakhir akan saya bacakan pertanyaan dari Mbak Nisrina Widayuni. Selamat sore Pak Gatot dan Budia. Izin bertanya, Benjamin Franklin said, if you fail to plan, you plan to fail. Saya termasuk pribadi yang juga suka menuliskan berbagai rencana dan menentukan skala prioritas. Namun terkadang banyak sekali rencana-rencana yang tidak tercapai. Hal ini terkadang membuat merasa gagal dan demotivasi. Bagaimana menurut Bapak Ibu untuk menyikapinya? Terima kasih. Saya jawab dulu ya Pak Gatot ya, nanti Pak Gatot nambahin. Ini kalau pengalaman saya menggunakan Mentul, itu adalah hal yang biasa ketika ada proyek yang tidak tercapai. Tadi saya dengan bangga menyebut 54 proyek gitu ya, selama setahun gitu.
Itu sebenarnya belum semua juga. Saya juga ada proyek yang sama sekali tidak saya sentuh, Mbak Nisa. Saya pengen menulis buku tentang tesis saya ingin mengubah jadi buku gitu loh ceritanya. Itu saya inisiasi di awal 2025 dan sampai Desember 2025 saya nggak apa-apain tuh project gitu ya karena ya banyak project lain terutama project kantor karena banyak deadline banyak ekspektasi dan sebagainya saya harus lebih fokus gitu ya. Nah itu akhirnya tidak terpegang. Kalau di Mentul autor nyebutnya sebagai project dorman begitu ya, nanti Pak Gatot mohon koreksi kalau salah. Jadi ya nggak apa-apa itu saya sisihkan dulu tapi mimpi saya untuk menerbitkan buku itu belum pudar. Saya akan memproyekkan lagi tahun ini gitu. Jadi awal tahun 2026 proyek-proyek yang belum berhasil di tahun sebelumnya bisa kita teruskan. Itu tuh menjadi masukan malah kita tidak perlu memikirkan proyek-proyek yang benar-benar baru gitu ya. Ternyata ada proyek-proyek dari tahun sebelumnya yang kita belum tuntas. Ya nggak apa-apa. Atau proyek yang multi years misalnya kayak saya PhD itu nggak selesai-selesai 4 tahun dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24 tuh saking lamanya gitu. Makanya saya nyebutnya mega project juga dalam hidup saya. Nah, justru Mentul menjaga itu gitu. Jadi kita tetap kalau saya justru ada demotivasi tapi nggak terasa banget ya. Saya merasa ini bagian dari hidup, namanya gagal itu biasa. Saya LPDP 2 kali gitu ya, bahasa Inggris 8 kali, jadi gagal itu biasa. Karena banyak motivator bilang juga gagal kan langkah menuju kesuksesan gitu ya. Atau pepatah Jepang bilang jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Nah itu biasa. Tapi jangan tenggelam dalam demotivasi itu. Kita sedih boleh sesaat lah, tapi baru kemudian kita harus bangkit lagi. Nah, Mantul menjadi tools, sarana untuk kita bangkit kembali tadi, termasuk juga self discipline. Jadi teman-teman dengan punya Mantul terus teman-teman bisa berhasil tentu tidak. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Mantul menjadi sarana, tapi tetap bagaimana wishlist teman-teman itu menjadi realita itu ada di tangan teman-teman gitu ya. Dengan semua soft skill yang teman-teman punya, resilience, kemudian mau mencoba lagi, bangkit lagi, mengatasi demotivasi, mengatasi overthinking. Nah, itu semua tergantung pada diri teman-teman juga gitu. Tetapi Mantul membantu teman-teman untuk tetap fokus untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Itu mungkin dari saya, Mbak Nisrina. Pak Gatot mungkin ingin menambah? Singkat saja, masalah yang dihadapi oleh Mbak Nisrina itu tipikal. Nah, saran saya itu tetap plan your day gitu ya, rencanakan harimu. Jadi kita bermain di level hari nih, Mbak Nirina. Kemudian dari bagian hari itu, kalau bisa fokus di pagi hari. Ada istilah win your morning gitu ya. Win your morning, menangkan pagimu. Nah, biasanya kalau kita good start at the morning gitu ya, kita bisa memenangkan the whole day gitu. Jadi kita bisa menjalani hari itu dengan produktif dan akumulasi dari hari ke hari berulang lagi besok itu akhirnya menjadi 1 minggu, 1 bulan dan akan menjadi hidup kita. So keep doing it gitu. Plan your day, win your morning gitu. Nah, Mbak Diah dan Mbak Anggi, saya mohon izin ini ada kuis. Ini untuk apresiasi teman-teman yang stick around gitu ya sampai mau tutup acara ini. Bisa ditampilkan Mbak Diah? Nah, ini dia. Saya mungkin masih banyak yang penasaran Mantul itu seperti apa. Nah, saya rencana mau membagikan nih gitu. Nanti teman-teman yang punya Instagram follow ini IG saya Gatot Subroto Mantul atau akun Mantuler. Nanti komen di bawah postingan acara ini gitu. Ini collaboration dengan Kemenkulib. Jadi pandangan teman-teman terhadap performance dan well-being, keseimbangan antara kinerja dan kesehatan mental gitu. Nah, nanti yang komen yang terbaik kita akan kirimkan. Kita akan DM gitu ya untuk minta alamat. Monggo, silakan Mbak Anggi. Izin Pak, pemilihan penanya terbaik. Oh iya, kita harus milih berapa ya? Dari Kemenkulib, oh 1. Oh ini bagus. Atau mau berapa?
Kalau menurut saya yang pertama itu Mas Fuad ya, berhak Iya, sama mendapat Mas buku. Fuad. Tapi ini Zahrotin juga layak mendapat buku. Kemudian Mbak Hilda dan Kak Nisrina. Jadi Iya, orang. selamat. Nanti menghubungi panitia ya. Nanti kita distribusikan hadiahnya. Terima kasih Mbak Gita. Boleh Mas Mbaknya nanti boleh DM Instagram Kemenkulip atau Kemenkulip boleh juga ya, biar diklaim merchandise-nya, dibantu admin. Oke, sebelum kita tutup, boleh diingetin lagi sobat baca yang belum isi presensi, ada di kolom chat. Jangan lupa juga di kolom chat ada informasi terkait donasi buku yang boleh teman-teman sobat baca yang mau berkontribusi. Untuk sobat baca Kemenkulip, ada info penting juga yang ingin berkunjung dan meminjam buku secara langsung ke perpustakaan Setjen di Gedung Juanda 1 akan tutup sementara mulai 1 Februari kurang lebih 3 bulan dalam rangka transformasi perpustakaan. Jadi jika ada buku incaran sobat baca ini boleh sebelum tutup sementara ya. Terakhir jangan lupa juga pantau Instagram Kemenkulip untuk tidak ketinggalan info dan bisa join event-event Kemenkulip berikutnya. Karena bakal banyak agenda seru dan insightful juga. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Diah Adi Sriwahyuni PhD sebagai reviewer dan Bapak Gatot Subroto PhD sebagai narasumber kita atas ilmu cerita dan insight yang sangat relevan buat kita semua. Saya Anggita dan semua panitia yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di ngobras kita selanjutnya. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kelola energi, bukan hanya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Terima kasih Mbak Anggi. Anggi. Terima kasih Kemenkulip dan teman-teman semua.